Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doni Agus Susanto, peserta CGP Angkatan 9 dari UPT SPM SD 101864 Gunung Rinti, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mempraktekkan tugas pada modul 3.1 demonstrasi kontekstual wawancara bersama kepala sekolah tentang dilema etika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Sehat, luar biasa. Nah Bu, izin sebelumnya Bu, saya ini ada tugas akhir dari modul 3.1 yaitu demonstrasi kontekstual di pendidikan guru penggerak. Jadi tugas saya ini mau melakukan wawancara ke Ibu selaku pimpinan di SD 1061 di perusahaan berkaitan dengan dilema etika. Nah, kira-kira ini bisa meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Boleh sih, bersedia. Alhamdulillah Bu. Nah baik Ibu, kita ini akan membicarakan seputaran tentang dilema etika dan kita moral. Ibu selaku pimpinan di SD 10 lulusan tentu sudah banyak yang mengalami sebuah kasus atau permasalahan yang Ibu hadapi, terkhusus di SD 10 lulusan. Nah Ibu, selama ini Ibu, bagaimana Ibu mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya. Gimana ya? Kalau dilema etika ini kan sebenarnya banyak dan itu kita alami sehari-hari. Tetapi juga ada saat-saatnya yang dilema etika ini sangat-sangat sulit kita untuk memberikan keputusan gitu. Namun pada akhirnya juga nanti keputusan itu bisa kita ambil, itu misalnya dengan cara ya kita memikirkan manakah dilema yang paling utama yang harus kita ambil keputusan gitu. Itulah dilema yang biasanya saya alami di sekolah ini dan terkadang memang bisa langsung kita ambil keputusan. Jadi ternyata banyak ya Ibu suatu masalah-masalah yang dari sekolah. Nah dan Ibu sudah mengidentifikasikan dan mencoba mencari keputusan terbaik dengan selalu mungkin bermusyawarah dan lain-lain. Iya. Baik Ibu, nah selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Ini agak susah, sulit, tapi itu sebagai tantangan ya. Sebagai tantangan di sekolah yang kita pimpin supaya sekolah ini menjadi lebih baik ke depannya, termasuk anak-anak ya kan. Biasanya itu saya ambil keputusan itu, saya tidak bisa itu mengambil keputusan sendiri karena saya juga takut keputusan saya itu mungkin tidak disetujui oleh para guru saya. Jadi karena apapun ceritanya, kalau saya itu tidak bisa merasa berkuasa sendiri gitu. Jadi saya harus melibatkan guru-guru saya untuk mengambil keputusan. Pertamanya itu kalau ada dilema seperti itu, biasanya saya ini panggil semua rekan-rekan kerja guru-guru saya. Guru saya sangat saya anggap bukannya bawahan gitu Pak ya. Itu sebagai teman, sebagai katakan teman sejawat sih, kalau sejawat sama kepala sekolah ya kan, tapi kalau di sekolah ini mereka itu saya anggap teman. Jadi mereka itu saya panggil berkumpul di suatu ruangan, saya tanyakan gimana ini masalah ini, dilema ini, bagaimana ini sama-sama benar ini dilemanya. Ya tentunya banyak antara pro dan kontra ya kan. Ya karena pun kalau nggak ada pro dan kontra berarti gurunya ini diam kan gitu. Nah, jadi
saya kumpulkan mereka di suatu ruangan, nanti tentunya akhirnya akan ambil suatu keputusan. Mana keputusan itu tidak kemauan kita sendiri, juga tidak kemauan guru itu, dan juga kita harus mengkaitkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku gitu. Luar biasa sekali Bu. Nah, keputusan-keputusan Ya, diambil dengan melibatkan guru-guru yang ada di sekolah kita. Iya. Baik Ibu, selanjutnya Bu nih pertanyaan yang ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, ya kan? Yang Ibu lakukan selama ini dalam menentukan dilema etika yang mungkin tadi sudah Ibu terangkan. Nah, jadi saya minta penegasan kembali, langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam memutuskan sebuah keputusan menyangkut dengan dilema etika. Ya, tadi kalau langkah-langkahnya ya. Ya. Nah, itu tadi lah seperti langkah-langkahnya. Saya sudah dapat dilema, saya panggil guru, kemudian kami pecahkan bersama, dan itu tidak menentukan kita tunggu lagi besok, tidak. Jadi begitu ada dilema, ya kita usahakan sedapat mungkin hari itu juga bisa diselesaikan. Intinya spontanitas. Iya, ya, spontanitas lah. langsung dieksekusi hari itu juga. Iya, tapi Oke. bukannya kita diktator ya kan, tetapi kita kan sudah bermusyawarah terlebih dahulu. Oke Ibu, nah luar biasa Bu. Lanjut Ibu nih yang keempat itu tadi. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu lakukan atau Ibu anggap efektif ya dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang Ibu anggap efektif dalam memutuskan sebuah kasus dilema etika. Menurut Ibu sebagai pimpinan? Jika sudah kita ambil suatu keputusan itu, makanya kita harus sepertinya sama-sama melaksanakan hasil keputusan itu tadi yang sudah kita ambil berdasarkan musyawarah bersama. Oke, jadi setelah dilakukan musyawarah bersama, nah jadi musyawarah ini Ibu anggap hal yang efektif lah ya dalam menentukan sebuah. Iya, apapun kitanya musyawarah, mufakat lah. Oke, terima kasih Bu. Nah selanjutnya Ibu nih, hal-hal apa saja? Nah ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ini tantangannya ya Pak ya. Iya benar. Tantangan. Biasanya kalau ada tantangan ada peluang, ada Iya. peluang ada tantangan Oh, gitu. Ah, Jadi kalau tantangan ini sih banyak, apalagi misalnya dilema itu masih samar-samar, itu banyak tantangan antara guru yang satu dengan yang ini gitu ya kan. Tapi tantangan ini ya ada rekan tadi ada yang nggak setuju hal seperti itu, yang lain sebelah juga ya apa masalahnya kalau kita setuju aja kan sudah. Tapi memang pertama itu ya berdebatlah dalam suara itu kan, tetapi pada akhirnya ya selesai juga. Jadi tantangan itu ada, pertama sih itu ya ada pro kontra juga. Tapi dengan adanya musyawarah tadi tetap itulah yang saya laksanakan untuk efektifnya. Jadi tantangan yang pasti ada ya. Tantangan pasti ada. Jadi ya, Ibu mengasumsikan bahwasanya dalam pengambilan keputusan dalam menentukan dilema etika ini Ibu selalu mengedepankan musyawarah. Iya. Terima kasih Bu. Selanjutnya Ibu, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau sudah ada dilema, kalau saya itu tidak ada jadwal untuk menyelesaikan dilema itu. Jadi begitu ada dilema, langsung saja kita musyawarah.
tidak usah tunggu-tunggu beberapa hari, karena kalau kita tunggu Pak, ini ada dilema, besok ada lagi, besok ada lagi, ya kan? Jadi yang bisa kita selesaikan terlebih dahulu. Jadi kalaupun besok ada dilema ya lain lagi ceritanya. Jadi udah pasti itu jika ada dilema langsung kita buat kita ambil musyawarah, kemudian kita putuskan dan kita simpulkan gitu. Nah kira-kira ibu melakukan perenungan dahulu atau tidak, atau ini contoh nih kasus sebuah dilema ya yang terjadi di sekolah ibu. Nah apakah secara tadi ibu katakan secara spontan lah ya langsung dieksekusi di hari itu misalnya. Iya. Apakah tidak membutuhkan waktu khusus misalnya? Oh, khusus itu ya khusus sih tidak khusus sekali. Itu kan bisa kita ambil ketika kita selesai pembelajaran, pulang dari bel sekolah, itu kan bisa kita kumpulkan dulu. Jadi rekan kita jangan pulang dulu karena ada masalah dilema yang harus kita ambil keputusannya, karena ini juga penting seperti itu Pak. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Ini pertanyaan next. Adakah seseorang ya atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau mungkin membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema itu? Faktor yang mempermudah gitu. Iya, faktor-faktor yang mempermudah atau ada orang mungkin yang bisa membantu untuk mengambil keputusan dalam kasus dilema. Ya, yang membantu itu ya rekan-rekan kita juga. Kan nggak mungkin Bapak Kepala Desa membantu dilema di sekolah kita kan gitu. Tergantung kasusnya kan. Iya, tergantung kasusnya. Tapi kasus longsor bisa dengan tergantung kepala desa kan seperti itu. Jadi yang membantu saya itu ya rekan saya juga, karena saya apapun ceritanya saya tidak akan menyampingkan guru saya seperti Pak. Karena saya memang sudah saya nilai guru saya ini orang yang handal seperti itu. Kalau buat ibu, nah kita sudah di penghujung ini Bu. Nah ini pertanyaan terakhir dari saya. Nah, Iya, Pak. dari semua yang saya sampaikan dan yang mungkin yang kita bicarakan ini kita lakukan komunikasi dengan ibu. Nah pembelajaran apa yang ibu petik dari pengalaman yang bisa ibu ambil dalam keputusan di rumah kita? Silakan. Benar nih Pak. Nah dari semua ya, Ya. yang kita bicarakan ini, yang kita simpulkan ini, perbincangan kita ini, atau wawancara kita yang kita lakukan ini, pembelajaran apa kira-kira Bu yang dapat ibu petik dari pengalaman Anda, dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema? Pengalaman ya. Iya, pelajaran. Kalau pengalaman itu ya sebenarnya tadi sih dari awal itu kan ini dilema. Jadi sudah pasti pertama itu sekali pasti kita mumet juga ya kan, gimana ini maka seperti ini kalau kita buat nanti seperti ini mungkin ada yang keberatan kan gitu. Sudah jelas memang pasti ada pengalaman itu pertama sih agak-agak susah juga lah bagaimana penyelesaiannya, tapi karena kita berpikir ini adalah tugas maka itu dapat juga terselesaikan gitu. Tapi pertama udah pasti kita memikirkannya ya agak-agak susah juga gitulah. Luar biasa Ibu, dan terima kasih Bu atas kesempatan yang Ibu berikan kepada saya dalam menyelesaikan tugas administrasi kontekstual saya di modul 3.1. Salut buat sekolah Ibu, dan salut juga untuk penyelesaian kasus-kasus dilema etika yang Ibu selaku kepala sekolah di sini dalam mengambil sebuah keputusan. Mudah-mudahan keputusan yang Ibu ambil itu berkah dan mudah-mudahan juga terbaik untuk kita semua. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum Bu. Terima kasih juga. Oke, selamat pagi Bu. Selamat pagi Bapak. Nah, apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah Ibu. Izin Bu, saya Doni Agus Santo, peserta TGP Angkatan 9 dari PTSP SD 10 18 40 Ibu. Saya mau izin ke Ibu dalam
di Lima Etika, di mana di Lima Etika ini kami akan membahas dan mengupas tuntas ke Ibu. Jadi wawancara kedua saya ini Bu. Kira-kira mesti Boleh. baik, terima kasih Ibu. Ibu sudah lama lah ya menjadi pimpinan di sekolah ini. Nah, dan mungkin sudah banyak keputusan yang Ibu ambil dan dalam menangani sebuah kasus. Nah, baik Ibu, ini di Lima Etika ini Bu, kira-kira Ibu, nah bagaimana Ibu ya dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan atau pula kasus-kasus yang merupakan dilema moral. Kira-kira Bu bisa tidak? Silakan Bu. Iya. Kalau berhubungan dengan kasus-kasus dilema itu banyak ya Pak ya. Apalagi antar guru, mungkin ada yang misalnya terlambat. Kita semua ada aturan Pak. Jadi semua berdasarkan aturan yang selama ini sudah memang sudah tertulis di dalam yayasan kita. Jadi saya tinggal menjalankan saja. Terkait kalau itu tadi kan dilema etika Bu. Nah, terkait rujukan moral kira-kira Ibu, nah manakah yang bertentangan dengan dilema etika itu? Ataukah ada tidak yang bertentangan? Ada enggak sewaktu Ibu melakukan mengidentifikasikan dilema etika tersebut terjadi rujukan moral? Iya, sering Pak, bukan ada lagi tapi sering. Seperti itu Pak. Iya. Oke Bu. Nah Bu, selanjutnya Ibu, pertanyaan selanjutnya dari saya Ibu, selama ini ya Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin ini, terutama untuk kasus-kasus ya, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan ataupun nilai-nilai Biasanya Pak, kita itu mengadakan pertemuan, baik itu dengan wakil kepala sekolah, dengan guru yang lain. Nah, di situ kita bicarakan dan diskusikan untuk mendapatkan hal yang terbaik dan tidak lari dari aturan. luar biasa. Nah, selanjutnya Bu, kira-kira Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk menangani sebuah kasus dilema etika dan rujukan moral? Ya. Pertama kita tinjau dulu sejauh mana hal yang mau kita selesaikan itu. Kemudian kita lihat secara konteks benar atau tidaknya, baru kita diskusikan. Jadi pada intinya Bu, ini semua tidak terlepas dari musyawarah mufakat. Iya, itu selalu musyawarah. Bu, kira-kira Bu nih yang selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap nih efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Maksudnya gimana? Nah, kira-kira gini Bu, hal-hal apa yang selama ini ya, Ibu anggap itu efektif, kira-kira ini caranya ampuh nih gitu, dalam pengambilan sebuah keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Tetap selalu dimusyawarahkan. Ya. Nah, jadi yang terakhir ya, kita tetap bermusyawarah apapun ininya, kasusnya harus Keputusan bersama. keputusan bersama. Oke, terima kasih Bu. Nah, selanjutnya Bu, hal-hal apa? Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih menurut Ibu dalam mengambil sebuah keputusan di dilema etika? Iya, terkadang seperti kami ya Pak, sudah ada aturan. Ya. Jadi di balik aturan itu kita sebagai manusia punya ada istiadat juga. Misalnya seperti ini, ada pesta. Nah, jadi ada yang mungkin meninggalkan jam kerja. Nah, jadi apakah dia harus memilih ya? Apakah harus tetap berada di sekolah atau mengikuti acara ada? Nah, jadi itu kadang terjadi dilema. Iya, betul. Nah, di satu sisi ada kekeluargaan,
di satu sisi lagi yang lain disiplin sekolah. Jadi itulah yang sering terjadi dilema, harus juga ya pintar-pintar lah. Jadi menurut ibu itu kan sebuah tantangan. Iya, sebuah Nah, tantangan bagaimana jadi, ya harus diprioritaskan juga. Benar. Nah kira-kira nih ibu keputusan seperti apa yang ibu ambil? Nah untuk terbaik lah untuk semua gitu. Iya, yang terbaiknya harus bijak Pak. Selain siswa itu tidak boleh dirugikan, Ya. kita juga tetap hadir di acara keluarga. Nah, jadi harus juga kerjasama dengan guru yang lain. Ada pertimbangan-pertimbangan. Iya. khusus. Nah, selanjutnya Bu, nah ini apakah ibu selaku kepala sekolah memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di rumah etika? Nah, apakah juga ibu langsung menyelesaikan di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal yang untuk menyelesaikannya? Mungkin dalam bentuk prosedur seperti apa yang ibu jalankan? Tergantung situasinya Pak. Tergantung. Bila dibutuhkan di saat itu juga harus dikumpulkan. Nah, tetapi kita mengadakan rutinitas sekali sebulan itu, kita tetap ada pertemuan untuk mendiskusikan beberapa hal yang perlu kita bicarakan. Tergantung juga kasus. Nah, Iya. mungkin juga ibu secara spontan sekali ibu ya. Ya misalnya ada kasus, ada mungkin di luar apa kita ya Pak, kecelakaan itu di dalam keluarga. Nah, jadi peraturan itu kan harus juga dibijaki. Itu hal yang tidak bisa kita hindarkan juga. Jadi itu nggak mungkin kita tunggu beberapa hari lagi diselesaikan, harus di saat itu juga. Itu menurut saya. Dari ibu ambil tersebut. Nah, selanjutnya ibu ini adakah seseorang atau ada tidak faktor-faktor ya, yang selama ini mempermudah ya, atau membantu ibu dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus di Amerika? Iya, ada teman-teman akan kerja. Kita tidak luput dari Iya, dari mereka ini. Terima kasih Bu. Nanti kita di penghujung. Kira-kira Bu, dari semua hal yang kita bicarakan itu ataupun dari wawancara yang saya lakukan ini, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman yang kita lakukan wawancara keputusan pada diri mereka? Pembelajaran yang saya dapat ya, segala sesuatunya itu bagus, baiknya dimusyawarahkan bersama rekan kerja. Tetapi ada hal-hal tertentu juga kita harus bijak dalam mengambil keputusan tanpa merugikan sebelah mana. Ibu